malah seolah-olah menantang lah, kabur aja sana, nggak usah balik lagi. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Pada saat lalu terlihat lah ketika Pak Prabowo ada kritikan terkait kabinet gemuk dan lain sebagainya, bahkan menyebut kata-kata yang tidak pantas. Ini sangat mengejutkan lah. Itulah menurut saya ya, karena memang pemerintahan saat ini super power, bahkan juga di DPR RI itu hampir 80% ya fraksi-fraksi dari koalisi Indonesia Maju Plus. Sudah saatnya lah menurut saya MK itu membuat keputusan yang tepat lah, setidaknya diatur lah antara partai koalisi dan partai di luar pemerintahan. Kalau bisa ya harus 50-50 lah, 50-50 biar imbang. Dan seharusnya juga yang partai oposisi ya tidaknya diberikan anggaran-anggaran ya untuk menjadi partai oposisi. Biar apa? Biar seimbang dan pemerintah di situ bisa melakukan program-programnya dengan benar, memberikan statementnya juga yang harus masuk akal. Karena partai yang berada di oposisi juga sangat imbang. Menurut saya ini harus dikaji betul ya. Nah, akhirnya terungkap ya. Kalau menurut saya, kenapa Ibu Megawati tidak menghadiri acara HUT ke-17? Ya, walaupun kalau kita lihat Ibu Megawati itu memang tengah sibuk ya. Ketika ada HUT ke-17 itu, Ibu Megawati tengah berada di Abu Dhabi untuk memenuhi undangan dari Ibu Suri Uni Emirat Arab. Akhirnya tidak bisa datang dan diwakilkan. Nah, menurut saya Ibu Megawati tidak datang sehingga Pak Prabowo bisa leluasa lah setidaknya pada HUT ke-17. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu saling puji-puji Pak Jokowi, begitu juga Pak Jokowi memuji Pak Prabowo dan seterusnya dan seterusnya. Itu memang sangat-sangat terlihat sekali ya, sangat kental sekali, saling puja-puji, mengapresiasi satu sama lain dan lain sebagainya. Nah, gara-gara Ibu Megawati tidak menghadiri di acara HUT, akhirnya Pak Prabowo bisa leluasa dan juga bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi terkait pencapresannya pada Pilpres 2024 yang lalu. Nah, menurut saya apa yang ketika Ibu Megawati tidak hadir, ya semuanya akhirnya leluasa dan bahkan saling mengungkap lah secara tidak langsung yang pada saat lalu dibantah habis-habisan terkait cawe-cawe Pak Jokowi saat ini sudah terlihat atau terkonfirmasi. Dan bahkan juga kalau kita lihat sini dikomentari oleh PDIP, Prabowo puji Jokowi, PDIP konfirmasi menang pemilu karena cawe-cawe. Nah, apakah Anda sependapat ya terkait Pak Prabowo Subianto pada saat lalu mengonfirmasi lah kemenangan Pak Prabowo berkat adanya dukungan dari Presiden ke-7? Apakah itu bentuk cawe-cawe dari Pak Jokowi akhirnya saat ini diakui oleh Pak Prabowo? Ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat dari Pilpres sangat terasa sekali lah, ada kekuatan yang sangat besar sekali lah. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Nah, bahkan juga hal ini dikomentari oleh John Sitorus. MK Jokowi tidak terbukti cawe-cawe di Pilpres 2024. Prabowo kita menang karena bantuan Presiden ke-7 hidup Jokowi. Tidak perlu memaksa MK berani. Cukup tunggu Prabowo pidato saja, maka semua kelakuan mereka akan keluar. Ya, seperti itu. Yang cukup unik lagi ya, menteri-menteri dari Pak Prabowo ini kenapa ya lalu saja memancing reaksi dari publik. Bahkan saat ini pun juga nama Opung juga trending topik di Twitter ya. Pada saat lalu kalau mengkritik semua tidak baik, mending ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, pada saat lalu juga menanggapi terkait Indonesia gelap, kau saja yang gelap, Indonesia tidak. Sementara saat ini juga ada pemberitaan lagi ya, kalau saya belum mau buru-buru ke surga,
Kalau Anda pingin semua perfect, ya kau saja, ya kau pilih surga saja, buru-buru sana, ujar Luhut. Ini kan sangat mengejutkan sekali ya. Seolah-olah memang ya anti kritik lah. Makanya presiden itu hanya dibatasi 2 periode sehingga tidak ada hal-hal seperti ini. Tetapi kenyataannya wow sekali lah. Seharusnya MK juga harus memberikan formulasi khusus ya, setidaknya terkait apa? Terkait koalisi. Koalisi itu setidaknya harus menyisakan lah yang berada di luar pemerintahan, berada di oposisi ya minimal 40%, atau kalau bisa 50-50 biar imbang antara pemerintahan dan oposisi. Menurut saya itu juga harus dikaji betul oleh pemerintah ya. Kalau misalkan ada koalisi permanen dan bisa bertahan hingga berpuluh-puluh tahun, wah jadi apa negeri ini? Seharusnya menurut saya MK harus mengatur ya setidaknya antara porsi partai yang berada di koalisi yang berada di luar pemerintahan. Seharusnya ada batasan khusus lah sehingga ya pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya kalau misalkan pemerintahan memberikan statement itu memang harus dijaga betul ya. Apalagi saat ini ya koalisinya sangat gemuk, sangat super power seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi. Ya memang saya rasa ketika pemerintah memberikan statement atau pernyataan kepada masyarakat itu seolah-olah tidak difikir dan seolah-olah malah menantang gitu loh. Ini kan sangat lucu sekali. Ya saya berharap sih semoga saja MK memberikan kejelasan lah antara partai oposisi dan partai koalisi. Seharusnya harus imbang ya. Kalau bisa 50-50. Menurut saya itu juga sangat keren sekali. Nah saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya dari usir migran. Kasihan si Opung ya. Yang satu ini, dia tidak sadar waktu dia hampir di RS Singapura. Dia nggak tahu bahwa dia bisa sembuh karena Tuhan yang Maha Kuasa ya. Orang kaya mah bebas ngomong apa, tidak peduli itu menyakitkan rakyat kecil atau tidak. Semoga suatu saat orang ini dan keturunannya dibalik keadaannya sama Tuhan ya. Uwong nek durung nemu dino apa sih ya, seperti itulah. Klasik Luhut argumen kalau mau sempurna ke surga aja. Itu pengalihan yang sangat berbahaya. Kita bicara 900 miliar US aset negara, bukan proyek kecil yang bisa trial error. Ya seperti itulah. Kenapa Bapak masih punya jabatan? Katanya mau pensiun pas Mulyono beres. Iya katanya juga mau pensiun ya. Atur Hut, atur semerdeka lu aja. Pak inget Pak, ini dunia fana. Luhut harusnya ya seperti itulah. Pejabat sekarang kalau ngasih jawaban, kenapa pakai bahasa julid? Tidak bisakah menggunakan bahasa yang lebih santun dan terlihat di bawahnya? Ndasmu, kabur aja sana, jangan balik lagi. Pilih surga, jangan buru-buru. Ya sangat wow sekali lah. Pada saat lalu juga ada Wamenaker bahkan ketika mereaksi kabur aja dulu, ya udah kabur sana, jangan balik-balik. Ini juga sangat lucu sekali ya. Seharusnya sebagai pemerintahan itu memberikan jawaban yang elegan, jawaban yang berwibawa, bukan malah seolah-olah itu menyepelekan masyarakat. Masyarakat saat ini juga pintar-pintar loh, sangat pintar-pintar. Seharusnya memberikan jawaban itu yang elegan, yang masuk akal. Jangan malah seolah-olah menantang lah, kabur aja sana, nggak usah balik lagi. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Pada saat lalu terlihat lah ketika Pak Prabowo ada kritikan terkait kabinet gemuk dan lain sebagainya, bahkan menyebut kata-kata yang tidak pantas. Ini sangat mengejutkan lah. Itulah menurut saya ya, karena memang pemerintahan saat ini super power, bahkan juga di DPR RI itu hampir 80% ya fraksi-fraksi dari koalisi Indonesia Maju Plus. Sudah saatnya lah menurut saya MK itu membuat keputusan yang tepat lah, setidaknya diatur lah antara partai koalisi dan partai di luar pemerintahan. Kalau bisa ya harus 50-50 lah, 50-50 biar imbang. Dan seharusnya juga yang partai oposisi ya tidaknya diberikan anggaran-anggaran ya untuk menjadi partai oposisi. Biar apa? Biar seimbang dan pemerintah di situ bisa melakukan program-programnya dengan benar, memberikan statementnya juga yang harus masuk akal. Karena partai yang berada di oposisi juga sangat imbang. Menurut saya ini harus dikaji betul ya oleh Mahkamah Konstitusi ya. Biar pemerintahan itu berjalan seimbang, dan kalau ada pemerintah yang memberikan statement ngawur itu langsung ya setidaknya ada partai yang berada di oposisi yang akan menjaga setidaknya pemerintahan tersebut bisa berjalan di track yang benar. Nah, apakah Anda setuju?
ketika MK membuat peraturan setidaknya komposisi antara oposisi dan koalisi itu harus seimbang. Ya, kalau Anda setuju sih tulis di kolom komentar ya.